Setelah sekian purnama teka-teki siapa pelatih Manchester United terjawab sudah. Erik ten Hag diumumkan secara resmi oleh Manchester United. Manajer asal Belanda itu akan memulai musim depan menukangi pasukan Red Devils yang sekarang malas-malasan bermain itu. Nantinya Ten Hag punya banyak PR yang harus diselesaikan segera agar semua berjalan lancar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut adalah tugas yang harus diselesaikan Ten Hag. Tahap pertama adalah membangun sistem bermain yang jelas, seperti apa yang dilakukan Liverpool dengan Klopp maupun City dengan Pep. Mereka ketika awal melatih terlebih dahulu membangun filosofi dan sudah memikirkan resiko yang dihadapi. Satu sistem untuk selamanya dan tidak tergantung oleh satu atau dua orang pemain itu dulu yang harus diterapkan. Tampaknya filosofi Ten Hag itu jelas. Melihat apa yang ia bangun ketika di Ajax, ia harus menerapkannya di MU sembari menyesuaikan dan melihat potensi lain yang ada di MU. Memang dalam membangun filosofi atau sistem bermain butuh waktu yang agak lama untuk berhasil menuai prestasi. Lihat saja Klopp, ia juga lama membangun Liverpool. Kalau sudah menerapkan filosofi dan formasi yang jelas untuk jangka panjang, barulah menuju pada pengaplikasiannya di lapangan. Di sini Ten Hag harus segera menunjuk siapa yang cocok dan siapa yang tidak cocok di MU agar pola permainannya bisa terbangun. Ia harus menyelaraskan skuad yang dinilainya patut untuk dipertahankan. Ia juga harus berani mendepak para pemain toksik dalam tim. Bersama John Murtough sebagai direktur olahraga, Darren Fletcher sebagai direktur teknik, dan Rangnick sebagai konsultan, mereka harus jeli memanfaatkan lantai bursa transfer musim panas nanti untuk membuang pemain dan tentu membeli pemain baru yang sesuai. Hal yang mesti diselesaikan Ten Hag berikutnya adalah pertahanan. Sejauh ini meski berisi pemain mahal, pertahanan MU masih sangat rapuh. Ten Hag mesti membenahi pertahanan MU. Pemain seperti Eric Bailly, Wan-Bissaka, maupun Harry Maguire sudah tidak bisa lagi jadi andalan. Ten Hag harus mencari sosok bek untuk yang bisa membangun serangan dari belakang. Ia butuh bek yang tangguh serta piawai mengontrol bola dari belakang, serta memiliki kualitas umpan yang baik. Teknis yang kedua adalah segera membeli satu atau dua orang gelandang bertahan sekaligus. Inilah titik permasalahan utama yang terus tidak dibereskan MU. Spot gelandang bertahan sebagai penyaring serangan dan pusat aliran bola ke depan selama ini diabaikan. Dibutuhkan seorang pemain yang berpengalaman bagi Ten Hag di posisi gelandang jangkar untuk menjalankan permainannya. Ten Hag sudah tidak cukup lagi mengandalkan McTominay, Fred, Pogba maupun Matic. Ia bagaimanapun harus mencari pengganti nama-nama tadi dengan gelandang bertahan baru yang lebih bagus. Dari lini pertahanan, selain 4 bek di belakang dan seorang gelandang bertahan, ada satu lagi yang penting harus diperhatikan Ten Hag, yaitu kiper. Kiper MU sekarang ada 2, yakni De Gea dan Dean Henderson. Henderson yang musim lalu dipercaya Ole di awal musim, tiba-tiba cedera dan De Gea kembali mengambil alih. Posisi kiper utama ini harus segera ditentukan oleh Ten Hag. Mau pakai De Gea lagi atau Dean Henderson? Ataukah tidak percaya lagi keduanya dan mencari lagi di bursa transfer mendatang? Memang, penjaga gawang menjadi posisi yang paling sering luput dari perhatian. Tapi posisi ini juga vital bagi tim. Seorang penjaga gawang selain jago dalam refleks menghalau bola, akan tetapi di era sekarang juga dituntut bisa menjadi pemain yang pandai mengalirkan bola dan sekaligus cerewet dalam mengatur lini belakang. Ten Hag adalah pengagum para pemain muda dalam tim.
Tak jarang skuadnya dibangun dari para pemuda. Maka dari itu Ten Hag harus mulai melakukan pendekatan terhadap para pemain muda yang ada di MU sekarang. Di United, para pemuda seperti Elanga, Sancho, Rashford, sampai James Garner harus segera didekati intens dengan sentuhan psikologis ala Ten Hag, membujuk agar semangat dan kualitas bermainnya tumbuh kembali. Kemudian hal lain yang harus dilakukan Ten Hag adalah mentreatment secara khusus pemain yang berpengaruh seperti Bruno Fernandes. Pemain yang beberapa kali menyelamatkan MU di zaman Ole itu kini telah perpanjang kontrak. Ten Hag harus jeli memanfaatkan potensi Bruno untuk mendongkrak tim. Peran Bruno akhir-akhir ini sangat jeblok. Secara mental bertanding juga, diharapkan Ten Hag mampu memberikan perhatian khusus pada Bruno, agar Bruno dapat bangkit dan kolektif lagi dengan tim di bawah Ten Hag nantinya. Ten Hag juga harus segera mengidentifikasi calon pemimpin nanti di lapangan. Ten Hag harus segera menunjuk kapten baru United. Ia harus melihat siapa yang cocok dalam segi kepemimpinan. Posisi kapten Harry Maguire juga harus dievaluasi mengingat efek buruknya di musim ini. Ten Hag akan bekerja ekstra guna mencari sosok ini. Dia harus melihat dulu kepribadian para pemainnya nanti dan sembari meminta saran dari beberapa internal yang mengetahui seluk-beluk United dari dalam. Kapten dengan mental pemimpin, mengayomi, mendinginkan ruang ganti, serta tentu bermental pemenang itu yang akan dipilih Ten Hag. Selanjutnya untuk jangka panjang tim, Ten Hag juga harus segera menerapkan kurikulum jangka panjang proyek pemain muda di MU. Meski sekarang para pemain muda mulai bermekaran seperti Elanga, McTominay, Hannibal, namun Ten Hag harus tetap konsisten membenahi sektor pembibitan pemain muda binaan Akademi MU untuk lebih baik lagi. Harta karun yang sering dimanfaatkan Ten Hag adalah pemain muda. Selain energik, komoditi pemain muda lebih mudah diatur dan dijadikan uang nantinya untuk pemasukan klub. Artinya, proyek menghasilkan pemain muda ini harus tetap dilanjutkan, sembari juga membeli talenta muda dari luar yang cocok dengan skema bermain Ten Hag.